Selamat berjumpa dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bersama-sama Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22 tentang hal berpuasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berpuasa adalah tanda lahiriah atau tanda yang kelihatan dari penyesalan akan dosa-dosa dan juga sebuah penyangkalan diri di hadapan Allah. Dalam tradisi Yahudi, terutama dari kalangan orang-orang Farisi, mereka itu sangat ketat dalam hal berpuasa. Namun dari sudut pandang tertentu, mungkin juga orang-orang tertentu, mereka hanya melakukan kewajiban agamanya tanpa memaknai arti berpuasa yang sebenarnya. Mereka memang melakukannya secara rutin setiap hari Senin dan Kamis. Maka karena alasan itulah mereka mempertanyakan kenapa Yesus dan murid-muridnya tidak melakukan puasa saat itu. Kemudian bagaimana tanggapan Yesus? Yesus menjawab bahwa pada saat itu murid-muridnya tidak berpuasa karena ia sendiri masih ada bersama-sama dengan mereka. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Lantas kemudian pada saat ia telah tidak ada lagi bersama dengan mereka, barulah pada saat itu para murid akan berpuasa dan berkabung. Kehadiran Yesus di dunia digambarkan, ia gambarkan sebagai kedatangan mempelai laki-laki yang mengadakan pesta pernikahan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Lantas, dalam suasana pesta pernikahan itu, pesta yang penuh dengan suasana sukacita dan kegembiraan, tentu bukan saat yang tepat untuk berpuasa atau melakukan perkabungan atas dosa-dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah Injil hari ini sesungguhnya mau ditekankan bahwa hal yang terpenting dari ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan, entah saat kita berpuasa atau saat kita berdoa atau bentuk praktek keagamaan lainnya, adalah bahwa kita sungguh-sungguh memahami dan menghayati maknanya. Itu jauh lebih penting. Dan tentu saja harus dilakukan dengan kehendak yang tulus dan juga dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati. Oleh karena itu, kalau kita mau melakukan kewajiban agama kita, khususnya dalam hal berpuasa misalnya, sudah seharusnya membawa hati kita lebih dekat kepada Tuhan. Jika kita melakukannya tanpa penyangkalan diri, tanpa rasa penyesalan, tanpa merasa berdosa, tanpa kesungguhan hati, maka praktik puasa atau praktik keagamaan yang kita lakukan, yang kita jalani, akan menjadi sia-sia, akan kehilangan maknanya. Maka dari itu mari kita mohon rahmat Allah supaya di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama sungguh-sungguh membawa pertobatan,
membawa keselamatan dalam hidup kita. Tuhan